Shalom, selamat jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita belajar bersama dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tema khotbah kali ini melalui pintu selamat. Ada dua pertanyaan yang diajukan untuk menggali bagian Alkitab ini. Yang pertama, mengapa Yesus menyebut dirinya pintu? Apa sesungguhnya yang Yesus maksudkan dengan "Aku adalah pintu"? Yang kedua, apa relevansi berita yang disampaikan oleh Yesus ini bagi kita dewasa ini? Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang sampai saat ini berkarya melalui Roh-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur Engkau menjaga kami sampai detik ini. Kini dalam kesempatan ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu agar kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita baca bersama Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10 dalam bingkai perkop gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Injil Yohanes adalah kitab yang ditulis oleh murid Yesus yang bernama Yohanes. Dia ditulis sekitar tahun 40 sampai tahun 70 Masehi. Tujuan dari penulisan kitab ini supaya dunia percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan ditulisnya kitab Injil Yohanes. Saudara, penginjil Yohanes sangat gemar dengan pengajaran Yesus dalam bentuk kiasan atau alegori. Sebab pembaca kitab Injil ini sangat menyukai pengajaran yang sedemikian itu. Sebab jemaat penerima kitab Injil Yohanes ini pada umumnya berlatar belakang non-Yahudi. Penginjil Yohanes senang dengan kalimat yang menjadi ciri khasnya, yang dalam teks Alkitab berbahasa Yunani ditulis ego eimi, yang diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia aku adalah. Kita menemukan itu dalam ayat 7 dan ayat yang ke-9. Yesus mengucapkan kalimat ini,
akulah pintu. Pintu adalah tempat untuk masuk dan keluar. Pintu rumah, tempat masuk keluar rumah. Pintu kandang, tempat masuk keluar kandang. Itu pengertian sederhana dari pintu. Sekarang mari kita arahkan perhatian kita ke ayat 7 bacaan kita. Di sini tertulis, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Yesus menyebutkan di sini bahwa dia adalah pintu ke domba-domba. Itu berarti kalau kita mau ke dalam, ke domba-domba itu harus melalui Yesus. Apa yang Yesus ajarkan di sini sesungguhnya bersumber dari realitas kehidupan di zaman itu. Seorang gembala yang menyayangi domba-dombanya tidak akan membiarkan pencuri atau binatang buas memasuki kandang domba itu. Seorang gembala yang baik, dia pasti berjaga-jaga atas keselamatan domba-domba peliharaannya. Untuk itu, si gembala berjaga, bahkan dia tidur di pintu itu. Nah, si penjaga yang berjaga di depan pintu itu, itulah yang Yesus sebutkan pintu. Mengapa? Karena domba keluar masuk kandang harus melalui penjaga itu, harus melalui si gembala itu. Hal ini menjadi jelas dalam ayat 9. Saya akan bacakan bagi kita semua ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Perhatikan saudara sekalian, pada akhirnya Yesus mengajarkan di sini, menjelaskan kepada kita semua bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Dia. Hanya Dialah satu-satunya pintu. Hanya Dialah satu-satunya jalan menuju ke surga. Untuk ke surga tidak ada pintu lain selain Yesus. Yesus menjadi perantara antara manusia dan Allah. Sampai di sini jelas, Yesus adalah pintu selamat. Hanya melalui Yesuslah kita beroleh keselamatan. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Hal ini lebih jelas lagi jika kita membaca dalam teks Alkitab berbahasa Yunani. Karena perjanjian baru pertama kali ditulis dalam bahasa Yunani. Bagi orang yang pernah mendalami bahasa Yunani dan membaca teks itu, mereka akan mengerti apa sesungguhnya terjemahan harfiah dari ego eimi hetura yang dalam Alkitab kita diterjemahkan akulah pintu. Terjemahan harfiah dari ego eimi hetura sebenarnya adalah hanya akulah satu-satunya pintu. Tidak ada pintu yang lain, hanya akulah satu-satunya pintu. Itu berarti jalan menuju Bapa hanya melalui Yesus. Jalan menuju surga hanya melalui Yesus. Orang bisa saja mengatakan ada banyak jalan menuju ke Roma. Tetapi teks Alkitab yang kita baca saat ini menegaskan hanya Yesuslah satu-satunya jalan menuju ke surga. Sekalipun demikian, kita harus tetap waspada. Mengapa? Perhatikan ayat 10. Dalam ayat 10 ini, Yesus menyebutkan ada pencuri dan perampok domba. Ada kuasa lain, yaitu kuasa si jahat yang berupaya untuk, perhatikan ayat 10, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Si jahat berupaya mempengaruhi orang-orang agar berpaling dari Yesus. Lain halnya dengan Yesus yang adalah pintu. Yesus memberikan jaminan, memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Ini sesungguhnya adalah gambaran sebuah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam Yesuslah kita beroleh kehidupan yang sungguh-sungguh diberkati. Sampai di sini jelas
Berita yang disampaikan oleh Yesus bahwa dialah pintu, itu sesungguhnya mengandung pesan bahwa hanya dialah satu-satunya jalan menuju ke surga. Hanya dialah perantara antara Allah dan manusia. Hanya dialah satu-satunya sumber berkat di dalam kehidupan ini. Saudara, ini adalah berita sukacita, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita yang berdosa ini beroleh kemurahan Tuhan, beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesuslah jalan keselamatan itu. Nah, jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jalanilah kehidupan yang selalu mengucap syukur, sebab kehidupan ini adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Jika kita hidup sampai detik ini, itu semua adalah anugerah Tuhan. Karena itu, mengucap syukurlah senantiasa. Selagi engkau masih bernafas, mengucap syukurlah senantiasa. Yang kedua, beritakanlah Injil kebenaran ini kepada setiap orang yang engkau jumpai. Katakan kepada mereka, Yesus adalah Tuhan. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan menuju ke surga. Yesus menjadi perantara antara Allah dan manusia. Karena itu setiap kita berdoa, kita selalu mengakhirinya dengan kalimat di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Yesus benar-benar perantara antara kita dengan Allah. Yesus adalah jalan keselamatan. Dan ini harus kita beritakan kepada semua orang yang kita jumpai. Cara memberitakan itu harus kita pikirkan baik-baik. Sebab tidak semua orang serta-merta menerima kebenaran ini. Bahkan ada orang yang menolakmu, tidak mau mendengar berita itu, dan berdebat denganmu mengenai hal ini. Saya pernah mengalami hal ini. Dalam YouTube yang saya keluarkan, ada saja orang yang membantah, berdebat, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang kasar ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, apakah kita harus mundur? Apakah kita harus berhenti ketika mendapatkan tantangan yang seperti itu? Tidak, saudara sekalian. Kita harus selalu sadar bahwa dalam pemberitaan Injil, kita tidak sendirian. Masih ingat janji Yesus sebelum dia naik ke surga? Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu adalah penyertaan di dalam Roh Kudus. Jadi siapapun yang memberitakan Injil, entah lewat media YouTube seperti ini, atau lewat mimbar gerejawi, dia harus tetap dalam kesadaran bahwa dia tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang mendampingi dia, yang menyertai dia. Nah, karena kita ada bersama dengan Roh Kudus, jangan mudah kecewa, jangan mudah patah hati, jangan mudah kehilangan semangat ketika apa yang diberitakan itu mengalami penolakan. Tetaplah beritakan Injil, entah lewat kata-kata maupun lewat perilakumu. Keyakinan iman bahwa Yesus satu-satunya jalan menuju ke surga, itu harus kita pegang teguh, sebab ini adalah hal yang sangat prinsip. Jangan mudah terpengaruh dengan orang yang mengatakan bahwa ada banyak jalan menuju ke surga. Tidak. Keyakinan iman Kristen hanya Yesuslah satu-satunya jalan menuju ke surga. Yang ketiga, bangunlah persekutuan di dalam Tuhan. Buatlah hidupmu akrab dengan Tuhan. Dalam bagian Alkitab yang kita baca saat ini, kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus merindukan kehidupan yang akrab dengannya, di mana domba gembalaannya mengenal suaranya. Nah, suara Tuhan itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu dapat kita temukan dalam kitab suci. Karena itu, setiap hari kita harus belajar firman Tuhan, membaca Alkitab dan merenungkannya, agar firman itu benar-benar berkuasa dalam kehidupan kita, dan kita dari hari ke hari akrab dengan Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan, dan menuai berkat di dalam Tuhan.
Beritakanlah Injil ini dengan penuh semangat, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, dan mereka beroleh kehidupan yang berkelimpahan, diberkati di dalam Tuhan.